Oke, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dismissible. Apa nih dismissible? Sebelumnya kan kita udah belajar menampilkan dialog ya, gimana materi tentang dialog. Nah, kita akan mempelajari dismissible karena kita dismissible ini memanfaatkan dialog itu. Sebelum masuk ke materi dismissible, mungkin teman-teman bisa pelajari sebelumnya tentang dialog gitu ya. Apa ini dismissible? Jadi mungkin kita contohnya seperti ini ada list style ya. Nanti di sini ada message. Nah, dismissible itu adalah membuat list style ini, setiap elemen ini bisa digeser gitu untuk mendelete gitu misalnya. Nah, itu adalah bisa di-dismiss gitu. Maksudnya gitu ya, teman-teman. Mungkin kita langsung aja ke contohnya. Jadi kita punya seperti biasa project kita pecah menjadi dua seperti biasa, my app kemudian material app, dan kali ini seperti biasa saya pasang home itu nggak langsung scaffold tapi my homepage misalnya. Oke, di my homepage ini saya membuat lagi stateless lagi my homepage namanya, jadi dipecah ya. Jadi di materi sebelumnya ini tahu fungsinya kenapa dipecah gini, karena kita nanti akan membuat show konteks menggunakan show dialog ya. Jadi membutuhkan widget yang terpisah seperti ini. Dan di sini baru kita pasang scaffold, yang app barnya kita pasang app bar seperti ini. Mungkin kita kasih title, text, dan kita tulis dismissible. Oke, seperti ini. Kemudian di bodinya kita pasang list view, karena kita akan membuat seperti ini ada banyak. Kita akan membuat list view dan menggunakan builder mungkin ya. Item builder dia gunain ini aja, konteks dan index ya. Return apa nih dia? Dia akan mereturn sesuatu gitu ya. Apa yang kita return? Sebelum kita ngebuild, kita pasang dulu count-nya. Kita mau ada berapa chat di sini. Kita mungkin pasang 100 chat yang kita akan membuat list style-nya. Jadi dia akan 100 buah list style gitu ya. Karena kita menggunakan list view builder. List style ini kita pasang leading circle avatar aja. Kemudian kita pasang title, misalnya pasang teks sini title ya, dan bisa pasang subtitle di sini subtitle seperti ini ya teman-teman. Mungkin bakalan seperti ini aja dulu. Mungkin kita akan jalankan run without debug, jadi hasilnya nanti akan seperti apa kita lihat dulu. Nah ini nih ya, ini akan seperti ini bakalan ada 100. Nah mungkin ini agar terlihat realistis kita pasang faker aja ya. Nah untuk menggunakan faker kita bisa pasang di paspec YAML faker gitu ya. Di sini faker dependensinya faker 1.3 mungkin ya, teman-teman bisa tulis faker ini. Kita save, kita get. Kalau kita sudah punya, jadi kita bisa pakai di sini. Kita buat, mungkin karena ini stateless, kita pasang final faker tipenya, nah, misalnya namanya faker, kita pasang faker ini. Dia ketika dipasang dia auto import ya faker ini package-nya. Oke, jadi gimana cara pakai fakernya? Ya udah tinggal pakai aja. Ini title kita mungkin nama ya, nama orang, pasang person name seperti ini ya teman-teman. Nah subtitle mungkin kita pasang faker .lorem yang sentence saja. Kita save. Nah seperti ini. Nah gini ya teman-teman ya. Mungkin list view ini kita bisa kasih padding. Ada nggak padding? Oh ada. Add insert. Oh kita pasang 20 mungkin. Oh terlalu jauh. Kita pasang 15. Ini untuk padding ke dalam ya. Nah,
kita pasang 8 aja deh. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini kan bisa digeser ke kanan apa kiri apa enggak. Nah, ini nggak bisa ya kalau misalnya kita klik-klik gitu. Nah, ada widget yang namanya dismissible. Jadi kita bungkus setiap elemen list style ini yang ada 100 buah ini. Kita bungkus dengan widget yang namanya dismissible. Nah, seperti ini ya. Dismissible. Dismissible dia memerlukan jadi ini dia harus memerlukan suatu argumen. Key-nya itu tidak boleh null, jadi kita harus pasang key. Nah, key ini diminta key ini ya. Jadi widget key bisa di sini. Key ini dia minta string, jadi kita pasang index saja. Index ini integer. Jadi mungkin index kita ubah ke string. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah bisa nih kalau misalnya udah pasang key. Nah, ini bisa dismissible tuh, bisa di kayak gini ya. Nah, ini bisa kapus nih, ke kanan atau ke kiri itu bisa. Itu ya teman-teman. Ini misalnya kita mau dismissible yang ini atau yang ini itu bisa ya. Nah, mungkin kita bisa pasang di sini di dalam circle avatarnya kita tulis angka ya. Misalnya kita pasang center yang anaknya bertuliskan huruf ya, indeksnya misalnya dot, atau kita bisa pasang ini indeks plus 1 karena dia indeks ini dimulai dari angka 0 ya. Misalnya gini, kita refresh. Nah, 0 1 2 3 4 5. Nah, kalau kita mau dari 1 mungkin kita bisa kurungin dulu. Di sini tambah 1 karena ini string interpolation. Nah, ini 1 2 dan seterusnya sampai 100. Seperti ini ya teman-teman. Kalau kita hapus 90, nah hapus 90-nya nggak ada, 91-nya dihapus. Nah, ini kanan kiri itu bisa karena apa? Kita juga bisa men-set direction di sini. Direction. Dia membutuhkan dismiss direction. Dismiss direction. Nah, ini mau dari mana nih? Mau dari start to end. Maksud start to end itu kita save, coba kita refresh. Ini kita nggak bisa dari kanan ke kiri, jadi dari start ke end. Jadi dari kiri ke kanan. Biasanya cuma dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri itu nggak bisa. Ini start to end. Mungkin kita pasangnya end to start ya, karena kita mau seperti ini. Dia bisa geser ke sana, ke arah kiri. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk menambahkan background belakangnya ini kan warna merah ya. Ada logo delete gitu. Kita bisa menambahkan yang namanya background. Nah, ini dia membutuhkan sebuah widget, jadi kita bisa pasang apapun. Kita pasang aja kontainer yang warnanya merah. Seperti ini teman-teman. Kita refresh. Ini ketika kita geser, nah ini ada warna merahnya. Gitu ya. Nah, untuk menambahkan logo kita kasih child aja. Itu kita kasih icon, logo icon delete mungkin ini ya. Save. Kita refresh. Kita geser. Nah, ini ada logo icon, tapi di tengah ya. Kita maunya ada di sebelah pojok kanan. Nah, kita bisa kasih alignment di sini. Alignment container. Itu membutuhkan alignment titik. Ini kita bisa pasang di center right ya, di kanan, sebelah kanan, center right. Jadi pas kita klik, nah ini terlalu pojok ya, bisa kita kasih padding. Kita bisa kasih padding, add insert. Mungkin kita bisa kasih all atau only sebelah kanan. Itu misalnya kita kasih padding 10. Seperti ini teman-teman. Kita bisa kasih padding. Nah, seperti ini. Udah rapi ya. Mungkin size-nya kita perbesar. Size ukuran fontnya. Size
size nya mungkin 25 mungkin. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sengaja nih atau nggak sengaja, kegeser, kehapus, nah ini kan berbahaya ya. Jadi kita harus ada yang namanya konfirmasi bahwa ini tuh beneran dihapus, jadi nggak asal ngapus. Nah, kita konfirmasi dengan menampilkan sebuah show dialog gitu ya. Jadi kita coba di sini ada yang namanya di dismissible ini ada on dismiss. On dismiss adalah, coba ini adalah mereturn sebuah function. Dia di sini kita coba print dismiss gitu ya. Coba kita save, kita buka debug, kita refresh, kita restart. Nih, ketika kita mendismiss belum sampai sini, belum ke dismiss itu belum bisa. Ketika dia sudah sampai setengah lewat, nah ini dismiss. Jadi dia fungsi on dismiss ini akan dijalankan ketika ini sudah terjadi penghapusan gitu ya. Gitu, seperti itu. Ini udah 2 gitu. Nah, coba kita print directionnya. Ini maksudnya apa nih? Kita directionnya itu apa sih? Save. Kita mau ngeprint directionnya. Coba kita dismiss. Nah, directionnya itu adalah berupa tulisan karena ini print dismiss direction and to start. Jadi di sini ya seperti kayak gini. Jadi dia ngembaliin ini dismiss direction and to start. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita nggak mau pakai ini, kita bisa pakai di sini if else ya. Jika kita akan mungkin kita akan return atau ngeprint jika apa? Jika direction ini sama dengan misalnya dismiss direction and to start gitu. Seperti ini. Maka kita akan ngeprint and to start ya. Selain itu kita akan ngeprint apa? Direction ya. Atau dari start to end. Nah, jika ini kita tidak pasang ini, jadi dia bisa 2 ya. Kita refresh coba. Ini kita dari end to start. Nah, end to start. Kalau kita ke kanan, start to end. Nah, itu bisa ya dalam kondisi. Jadi ini kondisi ketika dia sudah di dismiss. Bagaimana untuk konfirmasi? Nah, itu ada yang namanya confirm dismiss. Nah, ini seperti ini. Dia meminta sebuah direction juga sama. Cuma bedanya kalau ini dia ada future. Karena dia meminta konfirmasi ya. Seperti materi sebelumnya, show dialog, dia future juga. Ini juga on dismiss itu beda, dia void, tidak mengembalikan apapun. Kalau ini dia future. Jadi di sini untuk mengecek atau mengkonfirmasi apakah ini beneran mau dihapus apa enggak, kita pasang aja fungsi show dialog seperti ini. Itu ya, teman-teman. Ini harus di return show dialog gitu. Konteksnya ini kita pasang konteks ini. Kita ambil dari sini. Dan di sini show dialog itu ada yang namanya builder. Nih, builder. Ini ya. Dia akan mereturn apa? Seperti biasa kita menggunakan alert dialog. Ini materi menampilkan show dialog ada di materi sebelumnya ya, tentang dialog. Alert dialog ini kita punya title misalnya dia bentuknya apa ya? Widget ya. Kita pasang teks saja. Baru di sini confirm. Gitu ya. Kemudian dia ada kontennya, kita pasang teks juga. Are you sure to delete this item? Misalnya kayak gini ya. Kemudian dia ada action, dia minta 2 button. Misalnya kita pasang flat button. Yang satu bentuknya teks. Ini
no, atau misalnya yang satu lagi yes. Save. Mungkin di sini ketika diklik dia akan ngeprint ya no. Kita coba print dulu ya. Di sini kalau dia diklik yes, dia diklik akan menampilkan yes. Kita refresh. Oke. Confirm dismiss, karena kita sudah menggunakan confirm dismiss, jadi pas dia diklik, pas dia dihapus, nah ini akan muncul di sini belum ngeprint on dismissed gitu. Jadi dia tuh belum ngeprint sama sekali karena dia masih ada di kondisi yang ini gitu ya, karena ini feature, ini belum debugnya, belum ada apa-apa. Kalau kita klik no, dia no, menggunakan no, yes, kita akan yes gitu. Nah seperti ini. Kalau kita kembali ke belakang itu jadi nih gak jadi, itu klik ke belakang aja, nah itu tidak jadi dihapus ya, atau tidak jadi di dismiss. Nah seperti itu. Ini tidak dieksekusi karena confirm dismiss ini kita cek dia jika mengembalikan false atau null, dia akan tidak dijalankan. On dismissnya ini tidak akan dijalankan. Jadi maksudnya itu kita kan ini kan mengembalikan show dialognya itu kalau misalnya kita klik no, kita akan mengembalikan nilai false. Harusnya dia kita mereturn nilai false gini ya, nilai false. Nah kalau misalnya ini kita mereturn nilai true gitu ya. Coba ini bisa nggak kalau kayak gini? Kita push, kita no, nah ini nggak bisa diklik nih. Karena apa? Karena dia tuh belum menghapus ini layar yang paling depan. Ini ada materinya, yaitu namanya navigator pop. Jadi kita harus nge-return atau menghapus navigator of context, kita pop. Nah, baru kita mengembalikan nilai false seperti ini kalau mau mengembalikan nilai ininya ya. Jadi dia seperti ini. Kita refresh. Jika kita menghapus nomor 2, kita dismiss. Oh nggak sengaja, no. Nah itu nggak jadi ya, seperti ini. Jadi ini nggak di dismiss. Nomor 5 kita hapus, beneran mau dihapus, yes. Nah dismiss it, end to start. Nah ini nomor 5 udah hapus ya. Nah seperti ini. Ini adalah penggunaan dismissible pada Flutter dan menggunakan implementasi show dialog buat konfirmasi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.